Assalamualaikum Sobat PDA, salam hangat, salam ceria dari PDA Squad. Selamat mendengarkan kembali podcast dari kami. Podcast ini temanya masih sama dengan podcast sebelumnya, namun dengan judul yang berbeda. Kali ini datang dari salah satu kakak PDA kita yang patut dijadikan panutan dan inspirasi. Menurut saya ini adalah langkah yang cukup berani dan tidak banyak dipilih oleh kebanyakan kita kakak-kakak PDA. Nah, tentunya masing-masing dari kita kakak-kakak PDA itu punya alasan tersendiri dalam mengambil langkah untuk menggapai cita-cita dan mimpi kita. Alhamdulillah, kakak PDA yang satu ini berhasil menggapai mimpinya dan juga berhasil membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu. Yuk, langsung kita ngobrol dengan kakak PDA kita yang satu ini. Hai Kak Cikal, apa kabar Kak? Hai semua, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Kak Cikal, kalau boleh tahu kesibukan Kak Cikal saat ini apa saja Kak? Kalau untuk kesibukan sekarang paling di rumah aja sih, soalnya kan lagi masa pandemi jadi nggak boleh kemana-mana. Terus kalau untuk kesibukan akademik, karena sekarang lagi peralihan ya dari semester ganjil ke semester genap, jadi masih masa-masa registrasi juga untuk mahasiswa baru. Jadi belum mulai kegiatan akademik gitu. Jadi masih santai-santai. Cila santai-santai. Ya, santai aja Kak dulu sebelum memasuki pertarungan baru sebagai mahasiswi magister di Universitas Indonesia. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kenapa Kak Cikal lebih memilih S2, lanjut S2 dulu daripada lanjut profesi apoteker? Mengingat kebanyakan dari lulusan sarjana farmasi di PDA Squad sendiri itu sepertinya lebih memilih mengambil profesi terlebih dahulu karena katanya profesi itu walaupun cuma 1 tahun tapi lebih menantang daripada S2 katanya. Jadi mungkin Kak Cikal punya alasan tersendiri kenapa memilih lanjut S2 dulu. Oke, kenapa memilih S2 duluan ya? Sebenarnya pertanyaan ini bukan pertanyaan pertama saya sih ya, yang seperti ini. Ini sudah pertanyaan kesekian kalinya orang-orang selalu bilang, kenapa sih harus S2 duluan? Secara kan backgroundnya dasarnya itu S1 farmasi yang notabene itu biasanya kebanyakan lanjut apoteker dulu. Nah, jadi kalau saya pertimbangannya itu adalah memprioritaskan lebih ke ini kali ya, lebih ke passion daripada kewajiban. Karena kenapa saya bilang begitu? Jadi kewajiban yang saya bilang itu maksudnya adalah ambil apoteker ya. Nah, kenapa saya bilang itu kewajiban? Karena menurut saya mengambil suatu profesi itu adalah kewajiban. Jadi menurut saya sih agak sayang saja kalau kita punya background S1 farmasi misalnya, terus kita tidak mengambil profesi apoteker gitu loh. Jadi itu menurut saya adalah kewajiban. Kewajiban itu kan cepat ataupun lambat ya wajib kita ambil gitu. Sedangkan selain kewajiban itu kita juga punya passion. Nah, untuk orang-orang yang passion dan kewajibannya itu sama, mungkin it's okay ya, jadi kayak oke, sejalan gitu, apa yang dia inginkan dan apa yang diwajibkan untuk dia itu sejalan. Nah, cuman kalau saya agak sedikit beda ya. Jadi passion
Kalau saya sih passion itu lebih mengarah ke pengajaran terus saya juga berpikir bahwa masih ada beberapa ilmu-ilmu yang harusnya memang saya tertarik untuk pelajari lebih dalam lagi. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara saya ambil S2 duluan gitu loh. Cuman tetap saya punya kewajiban untuk ambil profesi apoteker itu. Jadi entah itu setelah S2, mungkin kalau misalnya insya Allah dikasih umur panjang dan rezeki, ya kalau bisa diambil ya diambil, karena memang itu tadi, saya menjadikan apoteker itu merupakan suatu kewajiban. Jadi cepat atau lambat ya akan diambil juga gitu. Cuman prioritasnya tetap adalah, yang pertama adalah passion. Jadi ikuti passionmu, kemudian menyusul kewajiban itu ya tidak harus diambil secepat mungkin kan. Cepat boleh, lambat boleh, yang penting kan diambil. Seperti itu guys. Oke. Jadi ternyata Kak Cikal lebih memprioritaskan keinginannya terlebih dahulu sebelum melaksanakan kewajibannya sebagai seorang farmasis. Wah, padahal selama ini kalau saya sendiri itu berpikir apoteker dulu supaya beban kewajiban sebagai seorang farmasis itu uh, lewat, terus nanti tinggal waktunya untuk memikirkan hal-hal yang menjadi passion saya, menjadi uh, ketertarikan saya selanjutnya. Tapi Kak Cikal ini ternyata lebih mengutamakan apa yang Kak Cikal inginkan terlebih dahulu uh, sebelum melaksanakan kewajiban sebagai seorang farmasis. Oke, selanjutnya kita lebih menjurus lagi ke judul podcast ini. Kenapa harus UI? Ya, betul juga sih. Soalnya kembali lagi ke pola pikir masing-masing orang. Jadi, ada beberapa orang yang memang memprioritaskan keinginan atau memang dia punya tujuan-tujuan yang menurut dia penting untuk dicapai duluan, ataukah memang ada orang yang memprioritaskan apa sih yang wajib begitu loh menurut mereka. Oh ya, mengenai kenapa sih harus UI, kenapa harus Universitas Indonesia. Jadi sebenarnya kalau untuk kriteria kampus target saya itu ya tidak muluk-muluk sih. Cuman kembali lagi karena ini adalah jenjang yang lebih tinggi lagi tingkatannya daripada yang sebelumnya, makanya saya berpikir bahwa mungkin ada baiknya kalau memang kita tidak melewatkan untuk ambil kesempatan di kampus-kampus yang merupakan kampus terbaik di Indonesia, kan seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya Universitas Indonesia ini bukan satu-satunya kampus target saya sih. Cuman lebih ke arah menempatkan Universitas Indonesia ini jadi target utama. Yap, betul sekali. Saya setuju dengan pemikiran Kak Cikal mengenai skala prioritas. Memang itu tergantung dari perspektif masing-masing orang. Selanjutnya, kita juga harus pandai untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, tentunya untuk mendapatkan tempat yang terbaik versi kita. Nah, lanjut Kak, ini pertanyaan inti, termasuk pertanyaan inti dari podcast ini. Tentunya sebelum Kak Cikal mengetahui dan membaca kalimat dinyatakan lulus, pasti Kak Cikal sudah banyak melewati persiapan-persiapan, perjalanan panjang, dan mungkin tidak mudah. Nah, di sini Kak Cikal boleh sharing tentang pengalaman Kak Cikal, bagaimana persiapan Kakak selama ini termasuk dari penyusunan rencana, metode belajar, sampai hari sebelum tes SIMAK UI.
Saya kayaknya singkat aja kali ya, maksudnya saya usahakan sesingkat mungkin, yang penting informasinya nyampe gitu ya, yang mendengarkan. Jadi untuk persiapan sendiri, yang paling penting adalah rajin-rajinlah untuk mencari informasi, karena kalau misalnya kita malas-malasan buat cari informasi, ya susah juga ya kalau menurut saya sih. Nah, karena informasi zaman sekarang itu kan sudah bisa diakses dari segala penjuru ya. Nah, kemudian yang pertama adalah cari informasi. Informasi apa saja, misalnya jadwal kapan dibuka pendaftaran, kemudian kapan batasnya, kemudian informasi mengenai berkas-berkas apa saja yang harus perlu disiapkan. Kemudian kalau bisa dapatkan juga informasinya tentang materi tes apa sih yang nanti akan diujiankan. Kemudian semuanya sudah siap, mulai dari berkas, kemudian sudah tahu mengenai jadwalnya, sudah tahu juga materi-materi apa saja yang perlu untuk dipersiapkan lebih lanjut. Nah, berikutnya adalah tahapan mempersiapkan diri untuk tes atau ujiannya nanti. Jadi lebih ke metode belajar kali ya. Nah, kalau saya sih sarankan, karena masing-masing orang itu beda ya. Jadi saya sarankan untuk cobalah kalian memahami diri sendiri. Jadi apakah diri saya ini tipe yang perlu belajar banyak agar tahu banyak, ataukah saya ini tipe yang belajar sedikit aja atau belajar yang penting-penting saja, supaya pada saat hari nanti nggak blunder gitu loh maksudnya. Jadi kalau saya sih tipe yang saya lebih memilih untuk belajar seperlunya saja ya, karena apa, kalau misalnya saya belajar sepenuhnya itu biasanya saya malah jadi kacau nanti. Jadi karena kita sudah tahu apa-apa saja sub-sub materi yang akan diujiankan nanti, ya belajarnya seputar itu saja. Jadi usahakan untuk fokus dan banyakin latihan soal. Itu sangat berpengaruh dan sangat penting. Jadi kumpulkan beberapa contoh-contoh soal yang dari tahun-tahun lalu, usahakan dapat, dan itu sangat banyak di internet. Biasanya orang share di internet itu banyak. Jadi dari kalian saja, kalau apakah kalian memang aktif mencari, ataukah ya belajar dari apa saja literatur yang ada, seperti itu. Jadi latihan soal itu yang paling penting, latihan soal, karena percuma kalian belajar teori pada saat dipertemukan dengan soal jadi salting sendiri. Nah, makanya lebih baik, kalau saya sih sarankan lebih baik langsung berhadapan dengan soal. Kalau sudah tidak tahu, ya baru cari teorinya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Nah, kemudian sampai pada saat sebelum tes ya. Jadi sebelum tes itu usahakan H-1 sebelum tes itu jangan lagi ada kegiatan belajar, biar menenangkan otak, supaya otak juga tidak capek gitu setiap hari di tempat terus. Jadi biar otak lebih rileks saja untuk menghadapi ujian, biar pada saat ujian ya bisa mengerjakan sebaik dan semaksimal mungkin. Selain itu, sebelum ujian juga saya sering sekali cari-cari di internet itu pengalaman orang-orang mengikuti ujian. Jadi untuk mengikuti ujian SIMAK UI itu banyak yang share di internet bahwa pengalamannya seperti apa, meskipun kemarin agak beda ya dengan yang di-share orang. Kalau yang di-share orang kan itu pengalamannya mengikuti ujian offline, sedangkan yang kemarin kalau saya itu kebetulan karena sedang pandemi jadi ujiannya online. Tapi kan setidaknya
membaca pengalaman-pengalaman orang itu akan membuka pikiran kita juga, seperti apa sih gambarannya, oh suasananya mungkin seperti ini, jadi kita punya gambaran. Jadi pada saat kita menghadapinya itu secara langsung, kita ya setidaknya sudah sering-sering membaca. Seperti itu sih kira-kira kalau misalnya ditanya mengenai gimana persiapan sebelum tes, terus gimana metode belajarnya juga. Saya harap sih dari jawaban saya tadi cukup membantu ya, maksudnya juga cukup menjawab pertanyaan yang juga sering ditanyakan ke saya. Oke, terima kasih banyak Kak Cikal atas jawabannya. Sepertinya jawaban dari Kak Cikal ini sudah cukup memenuhi pertanyaan dari kita seputar persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum ujian. Nah, oke, itu mungkin akan mengganggu, tapi tidak apa-apa. Suara saya masih lebih besar dari suara itu. Terus poin-poinnya tadi ada beberapa poin dan itu sudah lengkap dan mudah untuk kita pahami juga. Yang pertama, rajin cari informasi, jangan sampai kita kalah sebelum berperang sih ini, karena mungkin terlambat mendaftar dan lain-lain. Kedua, kenali diri sendiri, memahami diri sendiri, mungkin supaya belajarnya kita tuh lebih efektif dan maksimal kali ya. Terus yang ketiga, memperbanyak latihan soal. Yaps, ini sudah tidak ada mungkin yang tidak tahu manfaatnya itu apa. Dan juga hal penting selanjutnya yang Kak Cikal sebutkan adalah istirahat. Jadi kita perlu istirahat minimal H-1 sebelum ujian. Yang terakhir, membaca pengalaman. Ini juga penting. Mungkin ini seperti tips sebelum ujian ya. Jadi kita bisa ada gambaran saat proses ujian seperti apa, dengan bisa juga belajar dari pengalaman orang, karena apalagi ini pertama kali untuk Kak Cikal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan penting selanjutnya. Ini lebih ke gambaran saat ujian ya. Tadi kan sudah persiapan, sebelumnya sudah persiapan, dan pertanyaan selanjutnya itu Kak Cikal boleh ceritakan semua yang menurut Kak Cikal perlu untuk di-share pada saat hari H ujian. Karena ini juga ujian online, jadi mungkin meliputi bentuk-bentuk soalnya seperti apa, apakah ada updatean baru atau bentuk soal baru dan lain-lain. Terus juga Kak Cikal bisa berbagi tips dan trik mungkin, dan hal-hal penting apa yang perlu diperhatikan saat atau selama ujian berlangsung. Iya, benar banget. Jadi kemarin itu simak UI-nya secara online dikarenakan pandemi ini. Nah, sebelum masuk ke tips dan trik pada saat ujian, pada saat mengerjakan soal, mungkin terlebih dahulu saya menjabarkan dulu kali ya jadwal pada saat ujian. Jadi kemarin ujiannya itu pagi, dimulai dari jam 7.30 waktu Indonesia Barat atau jam 8.30 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi 8.30 itu kita sudah masuk atau kita sudah mengakses ada link ujian khusus yang dikirimkan oleh mereka di websitenya itu. Kemudian setelah masuk kita isi nomor ujian dan nomor KTP ya kemarin itu. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian data diri. Jadi kalau untuk pengisian data diri sebenarnya tidak ada sih yang kayak mungkin mengetik nama atau dan segala macam, nggak ada. Yang penting kita pastikan saja bahwa apa yang sudah tercantum di situ data dirinya kita itu benar. Nah kemudian
menunggu sampai sekitar jam 9 itu dimulai. Pertama itu materi ujiannya tes potensi akademik. Jadi mulai jam 9 sampai jam 10. 1 jam untuk tes potensi akademik. Kemudian ada istirahat sekitar 15 menit. Terus dilanjut lagi dengan tes bahasa Inggris. Nah, tes bahasa Inggris ini dari jam setengah 12 itu 11.30 sampai jam 1 siang. Nah, kemudian untuk jadi yang tadi ya, jadi ada 2 materi yang diujiankan di SIMAK UI, itu ada TPA atau tes potensi akademik dan bahasa Inggris. Cuman mohon maaf karena saya lupa sub materinya itu apa saja. Jadi untuk di tes potensi akademik itu ada pembagiannya lagi masing-masing. Kemudian bahasa Inggris pun demikian. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa kok cari-cari tahu informasinya mengenai pembagiannya, itu sangat banyak di internet. Kalian juga bisa lihat di YouTube, beberapa channel YouTube ada yang membahas tentang soal-soalnya. Nah, kemudian untuk bentuk soalnya, jadi sebenarnya bentuk soalnya kalau yang ada di internet itu tidak banyak ya, karena memang UI menjaga sekali untuk soalnya itu tidak beredar. Nah, jadi untuk tes potensi akademik, kalau saya itu belajarnya menggunakan buku TPA Oto Bappenas karya Aristo Chandra. Jadi kalau bentuk-bentuk soal yang ada di buku itu mirip dengan bentuk-bentuk soal di UI, hanya saja memang untuk tingkat kesulitannya ya agak sedikit lebih tinggi di soal-soal UI. Sedangkan kalau untuk bahasa Inggris itu kalian bisa akses langsung soal-soalnya atau contoh-contoh soalnya itu di websitenya UI. Jadi kalian bisa lihat di situ. Nah, tapi kalian juga bisa lihat di YouTube banyak juga channel yang membahas tentang soal-soal bahasa Inggris UI. Jadi kalian bisa belajar dari situ. Nah, kemudian satu hal juga, kalau misalnya kalian merasa bahwa kayaknya saya dengan belajar itu kurang, jadi saya membutuhkan bimbingan belajar atau bimbel ya, itu bisa banget sih. Jadi kalau misalnya menurut kalian kayaknya saya butuh bimbingan belajar nih, oke, bisa banget. Dan itu banyak kok bimbel di tempat-tempat bimbel yang bagus gitu untuk SIMAK UI. Kemudian untuk tips dan trik dalam mengerjakan soal. Jadi karena untuk soal-soal SIMAK UI ini khusus untuk TPA, dia itu berlaku sama seperti dulu zamannya kita SBMPTN. Kalau salah itu -1, kalau benar +4, dan kalau tidak diisi itu 0. Jadi kalian harus benar-benar cermat kalau mengisi soalnya. Kemudian kalau misalnya memang tidak tahu ya dikosongkan saja, karena sayang kalau misalnya kalian salah terus itu bisa mengambil 1 poin dari soal yang kalian kerjakan benar. Nah, kemudian kalau untuk bahasa Inggrisnya dia tidak berlaku pengurangan poin. Bahasa Inggrisnya tetap penilaiannya normal, kalau benar ya +1, kalau salah 0. Jadi tidak ada pengurangan poin di situ. Kemudian hal penting yang harus diperhatikan selama ujian berlangsung, jadi karena ini ujiannya online, maka dari itu paling hal-hal penting adalah jangan melakukan gerakan-gerakan tambahan yang membuat pengawas ujian itu curiga. Jadi tetap tenang saja menghadapi soal, baca soal baik-baik, kemudian dan usahakan mengerjakan soal dengan jujur, karena waktu yang singkat juga, jadi kalian tidak punya kesempatan mungkin ya untuk melakukan sesuatu yang dilarang seperti itu. Kemudian itu aja sih. Oh ya, karena juga di website ujiannya UI itu di situ ada kamera pengawas. Jadi kamera pengawas itu terhubung langsung dengan orang yang mengawasi kita pada saat ujian. Maka dari itu gerak-gerik kita pun direkam di situ. Jadi itu saja sih kalau untuk gambaran saat ujiannya.
Oke, baik. Jadi itu tadi gambaran dari proses ujian online yang sudah Kak Cika lewati kemarin. Sudah di-share juga tips dan triknya, hal-hal penting apa saja yang perlu diperhatikan selama ujian, dan juga sudah diceritakan bahkan dari waktu mulai sampai waktu selesai ujian. Nah, eh, lanjut, kita mau tahu nih bagaimana perasaan Kak Cikal. Kesan dan pesan apa yang bisa Kak Cikal bagi untuk kita semua sebagai salah satu pejuang Magister SIMAK UI sampai akhirnya dinyatakan lulus? Nah, kalau untuk kesan, ya pastinya lah ya, ini merupakan suatu pengalaman yang paling berkesan dalam hidup saya. Karena biar bagaimanapun, mungkin ini merupakan salah satu pencapaian yang bisa dibilang memang saya menaruh usaha dan doa yang semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil ini. Nah, kemudian kalau untuk kesan di UI mungkin saya belum bisa bicara banyak yang lebih lanjut ya, soalnya kan juga pembelajarannya belum mulai. Cuman ya seperti itu, kalau misalnya ditanya kesannya gimana sih lulus, ya pasti excited lah yang pertama, bersemangat banget ya, karena secara ini kan Universitas Indonesia yang ya merupakan kampus yang diidam-idamkan lah oleh sebagian besar orang. Kemudian kalau untuk pesan, nah untuk kalian-kalian di luar sana yang masih berjuang untuk mencari dimana sih sebenarnya rezeki saya, yang pertama itu adalah kenali dan pahamilah diri kalian sendiri. Nah, jadi kalian harus tahu kalian itu tipe orang yang seperti apa. Kemudian kalau misalnya kalian menemukan bahwa ada kelemahan-kelemahan di dalam diri kalian, ya kalian juga harus cari cara, cari solusi bahwa bagaimana caranya supaya kalian bisa mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Kemudian sugesti. Jadi teruslah berikan sugesti-sugesti positif ke diri kalian, karena sugesti-sugesti positif itu, percaya atau tidak, itu juga bisa membantu kalian dalam hal mungkin lebih ke mental. Jadi membuat sesuatu keputusan itu tidak mudah ya. Jadi sebagian besar orang juga lebih ke bertarung sama diri sendiri bahwa melangkah nggak ya atau mundur nggak ya, seperti itu. Jadi teruslah beri sugesti-sugesti positif ke pikiran dan diri kalian, jadi itu biar bisa membantu juga mental kalian dalam menghadapi sesuatu. Kemudian yang ketiga itu rubah prinsip yang biasanya kalian lebih suka trial and error. Ya anak farmasi pasti tahu lah ya trial and error itu apa. Jadi itu lebih ke kayak mencoba sesuatu, kalau gagal ya coba lagi dengan metode yang lain. Nah, jadi maksud saya adalah jangan lagi menggunakan prinsip itu. Kalau misalnya memang kalian berprinsip coba aja dulu, ya kalau gagal ya udah, begitu loh. Bagaimana kalau prinsipnya dirubah menjadi trial and valid? Jadi kalian mencoba sesuatu, atau kalian mengambil keputusan bahwa saya mau memperjuangkan ini, tapi kalian jangan dulu berpikir bahwa kalau gagal ya sudah kita bisa cari yang lain. Coba kalian berpikir bahwa saya mencoba ini, saya mengambil keputusan bahwa saya ingin serius di sini, saya mengharapkan ini. Coba kalian berpikir bagaimana caranya percobaan kalian itu atau keputusan yang kalian ambil itu bisa terjadi hasilnya itu sesuai dengan harapan kalian. Kalian juga lebih bisa mengusahakan, atau kalian juga bisa gimana caranya supaya kalian dapat itu. Jadi beda ya dengan ambisius. Kalau misalnya ambisius itu kan semacam menghalalkan segala cara gimana caranya supaya dapat ini, bahkan yang sampai di luar pikiran pun itu bisa dilakukan itu kalau ambisius. Tapi kalau misalnya kalian memang berprinsip bahwa
saya trial, saya mencoba ini, saya mengambil keputusan untuk oke, di sini saja, oke, saya perjuangkan ini, tapi kalian harus mengusahakan semaksimal mungkin. Jadi kalau kalian pikir bahwa batasan diri kalian, oh saya bisa semampu ini, nah itu kalian memang harus mengusahakan yang sampai betul-betul di batas maksimal diri kalian. Jangan juga melampaui ya, jangan juga kayak melampaui batas diri kalian, karena itu cuman hanya akan menyiksa diri. Nah kalau misalnya kalian memang punya prinsip trial and valid, itu pasti kalian akan percaya diri bahwa oh saya punya kemampuan. Kenapa saya harus berkecil hati pada saat lihat ada orang yang lebih daripada saya, padahal saya juga punya kemampuan yang belum tentu orang itu punya, seperti itu kan. Jadi usahakanlah semaksimal mungkin kalau memang kalian punya mimpi atau kalian memang punya sesuatu yang sudah direncanakan, usahakan itu semaksimal mungkin. Kemudian doakan juga yang sudah kalian usahakan itu, karena dua hal ini memang saling berkaitan ya, saling berkaitan satu sama lain. Usaha dan doa itu memang betul-betul poin yang paling penting, poin yang paling inti kalau misalnya memang kalian punya suatu target, kalian punya rencana yang harus kalian dapatkan hasilnya, seperti itu. Jadi kalau ditanya ya itu saja sih untuk pesannya, karena memang setelah saya perhatikan memang banyak orang di luar sana itu yang semacam down duluan dalam menghadapi sesuatu yang besar, kemudian overthinking juga. Tapi kalau overthinking itu ya tidak bisa dipungkiri ya, karena saya sendiri pun tipe orang yang sangat overthinking terhadap sesuatu, bahkan sesuatu itu yang orang lain belum pikirkan tuh iya saya udah pikiran duluan. Jadi kayak overthinking itu memang tidak bisa dipungkiri, cuman bagaimana caranya kalian terus berikan sugesti-sugesti positif ke diri kalian sendiri. Jadi itu saja sih kesan dan pesan saya yang bisa saya beri. Semoga apa yang saya bilang tadi tuh bermanfaat ya, dan bisa membangkitkan semangat para teman-teman sekalian yang memang masih memperjuangkan sesuatu. Semoga apa yang kalian perjuangkan hasilnya itu sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Good luck semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Cika karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi kesan dan pesan untuk teman-teman PDA. Nah, dari kesan dan pesannya Kak Cikal ini dan sebelumnya semua yang Kak Cikal sharing ke kita semua, saya akhirnya bisa mengambil satu pembelajaran. Sebenarnya, oh ya, numpang lewat. Sebenarnya bukan satu pembelajaran sih, tapi banyak pembelajaran dari Kak Cikal. Salah satunya adalah ikhtiar dan doa itu adalah rumus pasti sebuah mimpi atau cita-cita. Tentunya dari Kak Cikal yang Kak Cikal sebutkan, kita sebaiknya mengubah perspektif tentang coba-coba. Karena memang saya sangat setuju sih kalau misalkan kita trial and error, itu dorongannya beda dengan trial and valid. Pasti usaha kita itu akan beda kekuatannya. Terus di sini juga kan maksudnya ikhtiar dan doa. Ikhtiar itu menurut saya bukan asal usaha saja, tapi usaha dengan maksimal. Kita harus maksimal kan untuk mengerahkan segala kemampuan kita supaya di akhir itu kalau misalkan tidak sesuai harapan, kita tidak menyesal karena kita sudah mengerahkan seluruhnya. Walaupun besar kemungkinan kita mungkin akan kecewa, tapi menurut saya lebih baik kecewa daripada menyesal, karena dengan kecewa, satu hikmah yang bisa kita ambil adalah kita sudah meningkatkan
secara tidak sadar sudah meningkatkan kapasitas diri kita juga, dan kita juga sudah tahu, oh sampai di mana sih kemampuan saya gitu, daripada kita tidak cuman coba-coba dan akhirnya bingung sebenarnya kemampuan saya itu sampai mana sih maksimalnya. Terus kita juga sudah melewatkan satu kesempatan untuk menambah ilmu kita secara penuh. Iya, benar sekali. Saya setuju sih. Saya setuju kalau misalnya sebenarnya inti dari yang saya bilang tadi itu bukan berarti kita tidak boleh gagal. Justru sebenarnya kita membutuhkan sebuah kegagalan supaya apa? Supaya kita bisa memahami dan kita bisa meningkatkan tentang kapasitas diri tadi ya. Jadi kalau misalnya kita gagal, oh berarti kita belum maksimal usahanya. Nah, berarti ya pasti akan terbentuk suatu niatan, suatu uh, semangat juga dari dalam diri bahwa bagaimana caranya supaya saya bisa meningkatkan kapasitas diri saya yang sebelumnya itu belum maksimal. Jadi seperti itu, ya kan? Iya, benar. Baik, terima kasih Kak Cikal sudah mau berpartisipasi untuk membuat podcast ini. Iya, sama-sama. Justru harusnya saya yang berterima kasih, soalnya dengan adanya forum ini, jadi kita bisa sharing, terus juga saya juga bisa membagikan sedikit pengalaman, sedikit tips juga, sedikit pesan juga untuk teman-teman yang sekiranya mungkin membutuhkan beberapa informasi atau membutuhkan beberapa motivasi untuk bisa bangkit. Mungkin ada yang tidak punya cukup keberanian, tidak punya cukup mental untuk melangkah maju. Ya sekiranya apa yang kita diskusikan ini, apa yang kita sharing ini semoga bisa membantu sedikit banyaknya ya untuk teman-teman semua. Sekian dulu podcast dari kita. Semoga podcast ini banyak membantu untuk teman-teman yang membutuhkan dan juga berkesan baik di telinga teman-teman PDA. Salam sehat dari PDA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDA. Satukan rasa, ciptakan banyak cerita.